Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Fadil Wicaksono dengan 3 digit NIM terakhir 163. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas geometri analitik bab 8 yaitu elips. Oke, yang pertama kita masuk definisi. Nah, elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu, titik fokus F, dan terhadap garis tertentu, garis direktrix D tetap, yaitu dengan E dan E kurang dari 1. Nah, di sini E adalah eksentrisitas. Pada gambar 1, di sini P adalah titik di elips, dan F adalah titik fokus, dan P adalah titik di garis direktrix D. Nah, jarak P ke F dibanding jarak P ke garis direktris D yaitu P aksen akan sama dengan yaitu dengan kurang dari 1. Selanjutnya, nah di sini F1 dan F2 disebut fokus, fokusnya elips. D1 dan D2, D1 dan D2 adalah direktris jika P pada elips. Maka jarak P ke fokus 1 dibanding jarak P ke D1 akan sama dengan P ke F2 dan P ke D2 sama dengan dengan kurang dari 1. Nah, di sini V1, V2, T1 dan T2 adalah puncak elips. Di sini O adalah pusat elips. Nah, OV1 sama dengan OV2, OV1 sama dengan OV2, OF1 sama dengan OF2, OV1, OV2 itu sama dengan A, OF1, OF2 itu sama dengan B, sama dengan C, dan OT1, OT2 sama dengan B. Nah, garis V1, V2, dan T1, T2 disebut sumbu simetri. Sumbu simetri yang membuat fokus, aduh, gak konsen aku, Sel. Jangan. Nah, garis V1, V2, dan T1, T2 disebut sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat fokus disebut sumbu panjang. Nah, V1, V2, dan T1, T2 disebut sumbu simetri. Sementara sumbu simetri yang memuat fokus disebut sumbu panjang. Garis V1, V2 dan V1, V2 sama dengan 2A. Karena V1 sama dengan A, maka V1, V2 sama dengan 2A. Nah, sumbu simetri yang tidak memuat fokus disebut sumbu pendek, yaitu T1, T2 dengan T1, T2 sama dengan 2B, karena T1-nya sama dengan B, dan T2-nya sama dengan B, maka T1, T2 sama dengan 2B. Lalu, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Nah, yang selanjutnya itu tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam gambar ini, AB dan CD ini adalah latus rectum. Nah, ruang garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Next. Nah, misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P alfa, B. Titik P itu alfa, B. Nah, sumbu panjang terletak pada sumbu X, sumbu pendek terletak pada sumbu Y, fokus fokus F1 terletak pada alfa A
alfa plus C, koma beta. B itu koordinat. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan umum elips. Misalkan, ketahui pusat dari elips yaitu P, alfa, koma beta. Suhu panjang terletak pada X. Suhu ini terletak pada sumbu Y. Fokus F1 koordinat alfa plus C, B. Nah, A adalah setengah sumbu panjang. Beta, B adalah B. setengah. Oh iya, Bukan di sini beta. A adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang tersebut. Nah, di sini kan P-nya terletak pada alfa, beta. Titik fokus satunya terletak pada bukan terletak pada koordinatnya. E. Ya, nah titik P koordinatnya adalah alfa, beta. Titik fokus satu koordinatnya adalah alfa plus C, beta. Titik fokus 2 adalah alfa min C, beta. T1-nya adalah alfa, beta plus B. T2-nya adalah alfa, beta min B. Dan K1, K aksen sama K-nya sama dengan XK, YK. Aksennya sama dengan alfa plus A bar E, YK. Nah, pada gambar jarak titik P ke F1 kita misalnya sama dengan C dan PV1 sama dengan A, mana A lebih dari C. Nah, V1 berkoordinat pada alfa plus A, B dan V2 berkoordinat pada alfa min A, B pada elips. Sehingga V1 F1 per V1D sama dengan eksentrisitas. Nah, A min C per PD min A sama dengan E. Nah, A min C, maka A min C sama dengan E PD min A. Nah, P2 F1, V2 F1 per V2D sama dengan E, maka A plus C per PD plus A sama dengan E. Maka A plus C sama dengan E PD plus A. Nah, persamaan 1 dan 2 dijumlahkan, maka diperoleh 2A sama dengan 2E, PD, maka A sama dengan E PD. PD sama dengan A per E. Persamaan 1 dan 2 dikurangkan, maka diperoleh 2C min 2EA sama dengan C sama dengan E kali A. Nah, di sini C-nya ketemu sama dengan E kali A. Jadi persamaan karakteristik 1 adalah X sama dengan alfa plus A per E.